Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan nomor NPM 20 100 12 111 229. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit cuplikan tentang sebuah kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu gerai kedai kopi di Jakarta Selatan, dengan maksud untuk memenuhi video akhir ujian akhir semester mata kuliah teknologi digital. Inilah videonya. Polisi menangkap dua mantan barista Starbucks yang melakukan pelecehan seksual mengintip bagian intim tamu dari kamera pemantau CCTV. Setelah melakukan identifikasi lokasi kejadian serta meminta keterangan karyawan dan manajemen, akhirnya polisi menetapkan satu orang tersangka. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Widanto Hadi Caksono menyebut, tersangka Dede terbukti mengunggah video berbau asusila melalui akun media sosialnya dan terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang kami terapkan saat ini adalah Undang-Undang ITE kaitan dengan masalah menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu saat ini berdasarkan hasil gelar perkara yang kami lakukan, kami baru menetapkan satu tersangka yaitu Dede kaitan dengan masalah pasal pelanggaran dari pasal 45 ayat 1, Jungto 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu, ketika ditanya terkait perbuatannya yang merekam video dan menyebarkan konten asusila, tersangka masih bungkam. Ruangan itu nggak ada yang jaga emang Bang dari manajemen Starbucks itu? Kenapa sih sampai ngejung ke korban, Dok? Diketahui ada dua mantan barista Starbucks yang terlibat, yaitu Dede dan KH. Keduanya mengaku mengenal dan memiliki kedekatan dengan korban yang merupakan pelanggan. Pihak kepolisian mengimbau korban segera melapor terkait kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Keterangan awal menyampaikan bahwa memang dia juga mengenal ya, korban ini dia kenal, kemudian dia zoom, bahkan salah seorang dari kedua ini memang senang kepada korban tersebut ya. Kita sedang coba nanti dari kepolisian Polres Jakarta Utara akan coba menghubungi korban ya, apakah memang korban akan melapor untuk kita lanjutkan kasusnya. Sementara itu, dalam surat elektronik yang dikirimkan manajemen kepada Kompas TV menyebutkan bahwa PT Sari Coffee merasa sangat tidak nyaman dengan adanya insiden ini. Kami telah menindaklanjuti dan memastikan hal ini tidak akan terulang kembali. Kami memastikan bahwa individu yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi bersama PT Sari Coffee Indonesia. Tutur Senior General Manager Corporate PR and Communication PT Sari Coffee Indonesia, Andrea Siahaan, dalam keterangan tertulisnya. Sementara itu, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Pratama Dahlian Persada menyebut ada 3 pihak yang salah dalam kasus ini, yakni penyebar video, pengakses kamera pemantau, dan pihak Starbucks karena tidak ada aturan akses kontrol kamera pemantau yang jelas. Siapapun warga Indonesia yang mengakses secara ilegal sistem komputer atau sistem elektronik milik orang lain, itu bisa kena pasal 30 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda 800 juta rupiah. Begitu. Oke, tadi Anda bilang 3 pihak itu siapa saja berarti? Berarti si pengupload, Ya. kemudian yang kedua adalah pengakses DVR ini, Ya. yang ketiga adalah pihak Starbucks-nya. Oke. Nah, kita ini kebiasaan bahwa yang disalahkan hanya si pelaku gitu. Harusnya kalau pihak Starbucks-nya memiliki aturan yang jelas, memiliki aturan akses kontrol terhadap DVR yang jelas, nggak akan bisa itu si barista mengakses DVR gitu. Sebelumnya, aksi mantan pegawai kedai kopi di kawasan Sunter, Jakarta ini menjadi sorotan dan viral di media sosial. Mereka dengan sengaja mengoperasikan kamera pemantau untuk mengintip bagian tubuh pelanggan. Tim Liputan Kompas TV. Dari kasus tersebut, pelaku terjerat kepada Undang-Undang ITE Pasal 45 Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman 6 tahun penjara. Saya akan sedikit menjabarkan tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan.
termasuk permintaan-permintaan untuk melakukan hubungan seks, baik secara verbal maupun secara fisik, dan biasanya dilakukan dengan tindakan paksaan. Pelecehan seksual terbagi atas 5 jenis. Yang pertama adalah pelecehan gender. Pelecehan gender contohnya seperti komentar-komentar seks ataupun humor-humor cabul dari satu gender ke gender lainnya. Yang kedua adalah perilaku menggoda. Perilaku menggoda dapat berupa seperti ajakan untuk membuat konten seks yang walaupun sudah ditolak sehingga jatuhnya seperti memaksa. Yang ketiga adalah penyuapan seksual. Penyuapan seksual, pelaku memberikan iming-iming atau imbalan-imbalan agar sang korban dapat melakukan apa yang pelaku inginkan. Dalam pelecehan ini, pelaku biasanya menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang keempat adalah pemaksaan seksual. Dalam kasus ini terjadi ketika pelaku sudah memaksa korban namun tetap ditolak berkali-kali. Pelaku akan mengancam korban dengan sesuatu hal yang akan merugikan korban. Dan yang terakhir adalah pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual dapat berupa sebuah sentuhan, rabaan, atau apapun yang dilakukan pelaku terhadap tubuh sang korban tanpa sebuah persetujuan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.